Terkait penembakan 6 anggota FPI, Komnas HAM telah membentuk tim khusus pencari fakta yang diketuai oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam. Komnas HAM berharap agar semua pihak yang memiliki data dan fakta terkait kasus ini bisa menyampaikan ke Komnas HAM untuk membantu proses penyelidikan. Nantinya ketika kita bicara soal temuan, rekomendasi, maupun juga kesimpulan peristiwa akan lebih akurat dan kemudian juga objektif didasarkan pada standar hak asasi manusia dan juga berbagai peraturan internal kepolisian begitu. Di jalan Allah. Jadi saya kira kita ingin agar persoalan ini betul-betul diselesaikan secara hukum, dan kalau terbukti memang saudara Irjen Pol Fadil Imran harus segera dicopot dan skema tindakan kepolisian harus segera dievaluasi agar hukum benar-benar bisa ditegakkan. Di dalam undang-undang itu tugas kepolisian adalah memastikan tegaknya hukum dengan cara melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Terhadap apa yang terjadi, menurut saya, apapun alasannya, itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan kepolisian yang menghabisi 6 korban Laskar FPI jelas-jelas melawan peraturan perundang-undangan, abuse of power. Karena itu pernyataan sepihak dari saudara Irjen Pol Fadil Imran sangat patut untuk tidak kita percayai karena tidak didasarkan dengan fakta-fakta hukum. Alasan pertama, mereka tidak bersenjata, dikatakan bersenjata, dan ini adalah kebohongan yang nyata. Laskar FPI itu tidak pernah bersenjata, dan saya tahu persis siapa anak saya, dan dia taat kepada ulamanya, arahan dari ulamanya, dari gurunya dia taat dan dia tidak membawa senjata. Tegakkan hukum sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. HMI dorong Menko Polhukam bentuk TPF independen penembakan Laskar FPI. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI turut menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Pejabat Ketua Umum PBHMI Arya Karisma Hardi menilai, peristiwa penembakan ini telah menambah daftar panjang kasus HAM yang belum sempat dituntaskan selama 2 dekade terakhir. Arya menegaskan bahwa bangsa Indonesia masih trauma dengan pendekatan penegakan hukum yang misterius selama puluhan tahun. Penembakan terhadap Laskar FPI telah melukai perasaan bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi para pegiat HAM. Di satu sisi, Arya meminta kepada polisi untuk membuka diri atas sejumlah informasi yang belum dipastikan kebenarannya, sehingga tidak perlu terjadi dugaan ketidakpastian, hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan polisi. Lebih lanjut, Arya menerangkan bahwa adanya 2 keterangan yang berbeda antara pihak Polri dan FPI hari ini sedikit banyak telah menimbulkan kegaduhan dan spekulasi publik yang sangat liar di tengah panasnya suasana politik dan keamanan nasional. Bijaknya Presiden memberikan keterangan dan klarifikasi atas terjawabnya kebenaran tragedi kemanusiaan ini, sehingga publik bisa lebih tenang dan tidak perlu terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional. Begitulah tutur Arya. Kasus penembakan yang dialami Laskar FPI saat mengawal Habib Rizik kini telah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Secara khusus, Komnas HAM menyelidiki perbedaan keterangan antara Polri dan FPI soal penembakan yang menyebabkan 6 pengawal Habib Rizik meninggal dunia. Saat ini sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik. Begitulah ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Hoirul Anam.
Ia melanjutkan pihaknya menggali keterangan dari FPI terkait kronologi penembakan di Tol Cikampek. Hal itu dilakukan untuk memperkuat pengungkapan peristiwa. Kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini tim telah mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan sedang memperdalam. Begitulah pungkas Khairul Anam. Pengakuan mengejutkan datang dari salah satu orang tua Laskar FPI yang tewas ditembak polisi dalam bentrok di Tol Jakarta Cikampek. Menurut orang tuanya, dia tidak sedih karena sang anak mati syahid demi melindungi zuriyah Rasul. Ia merasa gembira karena anaknya sudah mati syahid. Salah satu orang tua dari seorang anak yang tewas ditembak polisi saat mengawal Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek mendatangi kantor DPP FPI Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria yang belum diketahui namanya itu mengaku sebagai ayah dari salah satu korban. Ya. Faiz, ini nama panggilan, kita belum cek nama aslinya ya. Ini baru nama panggilan dari teman-temannya yang mengabarkan. 1 Faiz, 2 Ambon, 3 Andi, yang Andi ini ibunya sudah ada di sini di dalam kantor kita. 4 Reza, 5 Lutfi, 6 Kadafi. Ya. Semuanya adalah anggota Laskar dari Laskar DKI.